Dua orang, S yang berusia 52 tahun dan MH yang berusia 29 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan santriwati di sebuah pondok pesantren di daerah Kabupaten Bekasi. Mereka adalah bapak dan anak yang juga sekaligus pengelola ponpes tersebut. Polisi mengungkap adanya modus patroli malam di balik aksi bejat pelaku. Saat malam hari, mereka melakukan patroli dan mengetuk pintu kamar tiap santriwati sebelum melakukan aksi bejatnya, kata Wakapolres Metro Bekasi AKPB Saufi Salamun. Pelaku melakukan perbuatannya dengan modus patroli malam serta mengetuk satu persatu pintu kamar dan melakukan aksinya. Saufi mengatakan bahwa tersangka S dan MH melakukan perbuatan cabulnya terhadap santri yang mengikuti kegiatan mengaji. Perbuatan pelaku terungkap saat salah satu korban melapor kepada orang tuanya. Kami sangat menyesalkan adanya tindakan yang tidak bermoral ini terjadi di tempat yang seharusnya menjadi wadah pembelajaran agama. Pihak kepolisian akan bertindak tegas dalam menangani kasus ini agar keadilan bagi para korban dapat ditegakkan. Kedua pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 82 UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah, kata Saufi. Sebelumnya, ayah dan anak inisial S dan MH, pemilik sebuah pondok pesantren di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, diduga mencabuli 3 orang santriwati kini telah ditangkap. Keduanya merupakan ayah dan anak yang mengelola ponpes tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indardi mengatakan aktivitas di ponpes tersebut kini juga telah dihentikan. Langkah itu dilakukan karena banyak korban yang belum berani melapor. Ia menilai para korban merasa malu dan takut. Kasus ini membuat aktivitas di pesantren tersebut terhenti total, dengan banyak korban yang belum berani melaporkan peristiwa ini karena merasa takut dan malu, kata Ade Ari. Pondok pesantren Al-Qanaah di Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat, digeruduk massa sebanyak 300 orang karena menduga pengurus mencabuli santriwati. Saat penggerudukan itu, pihak kepolisian mengerahkan 20 personel untuk melakukan pengamanan. Polisi juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. Setelah negosiasi panjang, pada pukul 21 WIB, polisi berhasil mengevakuasi terduga pelaku MH dari lokasi. Ia langsung dibawa ke Polres Metro Bekasi. MH dibawa dengan pengawalan ketat polisi. Setelah itu, S menyerahkan diri ke Polsek Cikarang, lalu diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polres Metro Bekasi dan aparat desa terus berkoordinasi untuk menjaga kondusivitas di tengah kekhawatiran akan terjadinya aksi anarkis. Sebelumnya, beredar video menampilkan sejumlah warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Warga menggeruduk ponpes tersebut karena dugaan ustaz mencabuli 6 orang santriwati. Rekaman video yang beredar memperlihatkan massa berkumpul di depan pondok pesantren tersebut. Warga berteriak-teriak hingga riuh. Warga juga menyerang bangunan ponpes. Terdengar suara pecahan kaca. Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi menyebut kedua pelaku merupakan pemilik ponpes dan guru di ponpes tersebut. Saat ini kedua pelaku berhasil diamankan dan ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi, kata Twedi. Penangkapan kedua pelaku berdasarkan laporan dari orang tua korban. Menurutnya, ada 3 korban pencabulan dari kedua pelaku yang dilakukan pada Februari, Maret, dan Agustus 2020. Setelah dilakukan penerimaan laporan, dilanjutkan dilakukan visum et repertum di RSUD Bekasi terhadap korban. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian dan dibantu tokoh setempat melakukan penangkapan kepada kedua pelaku agar terhindar dari amukan warga dan keluarga korban, ucapnya.